Gue tahu. Gue tahu. Boleh nebak gak gue? Apa? Bloodthirst 3. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Salah gue, men. Ngopi dulu. Oke. Hey hey hey, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan tombol loncengnya supaya channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Halo semua, kembali lagi ke channel gua. Dan pada kesempatan malam ini gua mau ngobrol dengan salah satu rekan gua yang pengen gua tanya itu pengalaman. Kebetulan dia musisi konsisten di genre musiknya, dengan jalur musiknya. Nah, kayak gimana? Langsung aja yuk kita tanya-tanya ya. Nah, kawan-kawan semua, ini dia orangnya yang bakal banyak gue tanyain dan kita ngobrol santai kayak malam ini, ya gak sih? Santai wae lah. Santai wae lah. Sambil ngopi. Dulu itu gue sempet ngefans nih sama Doi ini. Dia kan perform black metal ya kak ya? Iya, di metal, dan gue pengen banget tuh gue. Sedangkan gue dulu tuh belum di musik itu gue belum tahu apa-apa gitu. Dia sekarang juga belum tahu sih, cuman sekarang gue coba pengen tanya nih pengalamannya dari dulu sampai sekarang. Akhirnya dia punya usaha merchandise yang nanti kita bakal bahas ya di sini. Nah, yang pertama mau gue tanya nih kak, lu dari tahun kapan sih ngeband? Karena begini, sebentar, lu kan ngeband tuh sudah lama ya, terus lu konsisten banget dengan musik lu di underground. Nah, gue pengen tahu pengalaman lu apa sih yang sampai sebegitunya. Awalnya sih gua dulu tuh SMA lah kalau nggak salah. Cuman gua udah mulai kenal musik kayak gitu tuh SMP. Tuh awalnya tuh dari album Metal Clinic 1. Tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah 97 apa 98 lupa gue ya. Dan 97 pemain lamo kawan. 97 sempet kata gue ini lagu apa ya? Oh gitu. Jadi gue blak. Pernah suatu saat di kamar apa gitu ya, gue nggak sengaja ngikutin dengan suara scream. Wah, gitu. Ternyata kayak gini tekniknya. Gue kenal sama satu orang. Dia ngasih tahu gue banyak belajar dari dia. Underground itu sebenarnya apa? Gitu kan. Sebelumnya gue udah pernah dengar Suckerhead. Gue bilang, loh emang Suckerhead itu underground? Underground itu bukan aliran, gitu ya. Oh jadi apa itu? Kalau underground zaman dulu itu jenis komunitas. Komunitas ya. Komunitas sebenarnya musik indie. Ya, jadi gue sukanya main musik ini, gue berkarya ya kayak gini. Ya. Awal dari scream itu ternyata nggak tahu sih, kita orang juga nggak apa kok langsung unsurnya lari ke black metal. Mungkin juga zaman waktu itu di kota metro ini kebanyakan mereka mainnya ke black metal dan punk ya. hardcore juga banyak. Cuman kalau untuk kaum hitam lah kan, hitam ya kan, komunitas hitam itu black metal. Jadi kita sempat dulu istilah itu apa ya, ngerengek ngemis mau main. Oh gitu. Karena memang kala itu susah ya cari panggung ya. Jangan kan cari panggung, udah tahu kemarin kayak gitu studio aja banyak kayak no underground. Dan gue herannya gini, udah no underground, ada tulisan no hardcore, no punk, no black metal. Jadi gini, dia sendiri pun dibilang pionir di salah satu kota metro, sendiri nggak mau dibilang seperti itu. Padahal nyatanya dia pun jadi seperti itu, karena sampai detik ini pun dia masih konsisten gitu loh di genre musiknya. Sampai detik ini pun lo ada usaha ya kayak ini ya. Sekarang ini usaha dia ini jual merchandise ya, kayak merchandise yang sifatnya tuh jual kayak gitu, barang-barang metal lah. Kayak boleh dijelasin kah? Karena gue sebenarnya dari SMA sih gue kepengen. Dari zaman dulu itu kita orang susah mau cari kaos itu. Iya, gue alami hal itu. Kalau itu gue nggak tahu kemana cari kan. Kalau dia ada acara di Bandar Lampung di Gor itu gue beli. Entah itu yang kira-kira entah itu band itu genrenya apa, hitam gini-gini gue beli. Udah, karena ya nyari lainnya susah gitu kan. Nah, jadi konsep usaha lo ini
seperti apa kayak gimana sih ya? Soalnya kenapa? Gue bingung sendiri nih. Kenapa ada poster-poster metal, baju-baju metal gitu. Nah dari itu kan dari awal sebenarnya dari itu gue pengen sih punya distro, tapi kan gue nggak tahu kayak mana. Oh gitu. Nah, dan gue juga sebenarnya pengen buat tongkrongan sih sebenarnya, karena gue mikir kalau gue mau nambahin buat merchandise nih kayaknya gede gitu. Iya. Lah gue buat ini aja warung kopi gitu. Oh gitu. Jadi ternyata konsepnya itu Sebenarnya buat tongkrongan sekaligus si baru wadah si wadah. Gitu. Wadah. Waktu itu kan belum ada gitu kan. Karena kita orang dulu mau nongkrong di mana gitu kan. Udah gue sekalian, makanya kan begini konsepnya. Warung kopi sekaligus merchandise. Merchandise. Jadi bisa jadikan tempat pusatnya gitu kan. Ya karena dulu memang belum ada sih gitu. Terus nah untuk band lu sendiri sekarang masih aktif ya? Poseidon ya? Hah? Ya aktif nggak aktif sih. Nggak aktif. Itu pun juga dulu karena dadakan sih begitu gua balik ke sini itu kan banyak sih yang masih ya adik-adik gua lah ibaratnya gitu kan ngajakin gua sih sebenarnya gitu. Ya kalau masalah konsisten itu masalah dari kita aja sih sendiri sih, walaupun gua sekarang kan juga nggak ngeband nggak ngapa-ngapa, cuman kalau pas ada di saat gua pengen, gua tinggal cari aja. Gua karena selama Poseidon terbentuk gua nggak punya personil Sampai detik ini. karena gua punya kawan-kawan udah lu main ini udah, walaupun gua perform lagunya itu aja. Ya, karena apa? gitu Gua mau merubah mau bawain lagu yang lain juga ribet. Tapi gitu. sementara ini gue perhatikan lo fit ya untuk sementara ini ya. Terakhir tuh gue Ninja Turtle ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau Ninja Turtle itu sebenarnya dadakan juga sih. Dadakan juga ya. Si Otek waktu itu. Ya karena Hip hop ya. Hip hop. Karena waktu itu sering nongkrong aja di rumah dia. Ya sama lu juga kan. Gitu kan. Dia nggak tahu sih ada keinginan buat featuringan. Dan itu featuringan juga gua belum dengar lagunya kayak mana. Oh, jadi Beberapa hari dengerin tuh kan. Sampai 3 hari lu nggak salah tuh malam besok. Udah besok Otek. Udah, baik kemana nih? Wih gampang. Udah. Ya udah hajar. Ya itu Otek kayak gitu kerjaan Otek tuh. Terus apa nih kiatnya supaya dia bisa lebih konsisten kayak lu sekarang gitu. Wah, kalau konsisten itu masalah hati gitu kan. Oh gitu ya. Jadi balik ke kita sendiri aja gitu. Kayak gue nggak ngeband ya bodo amat gitu kan. Asik-asik aja gitu kan. Di suatu saat ada yang mau ngajakin ngeband ya ngeband gitu. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kak ya. Buat ini barusan kita dengar cerita obrolan dari seorang Eka yang nggak mau disebut pionir di kotanya sendiri. Nggak tahu obrolannya kayak mana lah pokoknya. Nanti kita bisa berbagi pengalamannya ya. Semoga bisa berbagi dengan teman-teman subscriber semuanya di sini. Itu tadi barusan obrolan kita sama Eka. Thank you Eka ya. Oke, sama-sama ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like and share juga ya, supaya channel ini bisa dapat terus berkembang. Oke semuanya, thank you.